orang dilihat dari respon pertamanya dia itu udah enak gitu kan awalnya. Ya. Ya sudahlah, gas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Balik lagi ya ke podcastnya Foto Story kali ini. Udah tahu kan yang kemarin udah pada ngeliat? Kalau yang belum pada lihat kemarin podcastnya gimana, bisa kalian scroll ke bawah atau lihat ada link di bawah ini, kamu pencet aja. Nah, tinggal biar editornya yang ngedit kok. Itu aja. Nah, kali ini kemarin kita udah bahas tentang preparation wedding kan, dua orang yang bukan couple tapi sedang mempersiapkan pernikahan. Kali ini temanya adalah, dan sebelumnya ada dua pasangan. Ini benar-benar pasangan. Kalau kemarin adalah dua orang yang sedang mempersiapkan tapi tidak pasangan. Nah, kali ini tuh dua pasangan yang sudah halal, yang sudah sah menurut agama dan negara gitu ya. Nah, di sini coba kenalin dulu dong ke story. Jadi di sini tuh netizen kan biasanya. Nah, buat foto story itu storyzen. Storyzen ini ya. Nah, ini kenalin dong kalian, siapa di sini, ada Mbak cantik ya. Annyeong. Langsung nih kenalan. Kenalan dong. Oke, kenalin aku Devi. Oh iya. Gitu aja. Oke, Apa tadi buat netizen foto story itu? Storyzen. Sampurasun Storyzen. Perkenalkan, saya Pisal Gumelar. Orang Sunda ya. Sunda pisan. Si AA ya. Aku Jawa. Oh iya, oke. Jasun. Iya. Nah, di sini, ini dua pasangan ini karena cocok banget buat topik hari ini yang mau aku bahas ya. Yaitu adalah mempersiapkan pernikahan untuk pejuang LDR. Nah, ini kan aku sebelumnya sudah mendengar cerita-cerita dari mereka berdua itu, dia sebelumnya mereka ini LDR gitu kan. Nah, buat teman-teman Storyzen ini, mungkin yang lagi LDR atau yang malah lagi mikirin, aduh kayaknya aku nggak bisa deh kalau ngelanjutin karena kita jaraknya jauh sama waktu penuh dengan rintangan dan tantangan gitu kan. Nah, tapi ada juga kan yang bener lagi mati-matian mempersiapkan pasangan LDR, yaitu ada, apalagi ini berhasil sampai sah dan bersama gitu. Mantep ya. Nah di sini aku jadi buat teman-teman semua kan, udah kemarin juga aku ada beberapa pertanyaan gitu kan dari teman-teman semuanya gitu. Buat pertama langsung aja nih, karena aku udah kepo banget. Karena pengalaman aku sendiri, aku tidak bisa juga menjalankan LDR. Kakaknya LDR. Iya, selalu putus gitu. Dan melihat kalian berhasil, Shay. Wow. Itu. Nah, di sini ada pertanyaan pertama nih ya. Kepo banget deh, gimana sih awal kalian ketemu? Kenapa gitu? Enggak apa. Ini random banget nih, malu. Iya. Versi siapa dulu nih? Nah, biasanya tuh versi cewek lebih ribet kan. Nanti coba cowok nih gimana kan? Ini gimana pertemuan pertama kali kita? Iya, gimana? Buset, ini random banget sumpah. Pertemuan aku aja ya. Lucu, unik kan? Kayaknya unik nih. Kita tuh pertama kali ketemu di kereta api. Itu agak ngira sih bakalan jodoh. Tuh alhamdulillah ya. Jadi dulu tuh kita tuh nggak sengaja satu bangku. Random banget. Satu bangku terbaik. Di kereta api ekonomi. Wow. Kan ekonomi itu adep-adepan ya. Iya. Nah gitu. Jejeran kita. Terus apa? Bertiga sih sebenarnya. Tapi dia sama temennya. Apa bisa saling kenal tuh karena selendangnya jatuh terus diambil gitu? Nah itu bukan? Enggak. Duduk aja, aku kan duduk. Biasa kalau di kereta api itu kan kayak main HP gitu. Aku main game gitu. Aku tuh lagi main game. Aku susah mecahin game ini gitu. Tiba-tiba si ini tuh nggak kenal ini, laki-laki ini tiba-tiba yang sekarang nimbrung jadi suami gitu. Nimbrung. Dia bantuin. Gini Mbak. Kan aku jadi gimana gitu ya. Terus emang karena aku nggak bisa nih, terusin aja Mas gitu aku bilang. Terus akhirnya kita
banyak ngobrol karena tujuan kereta api kita sama. Jogja sama. Iya. Sianya gercep juga ternyata ya. Kayaknya yang gercep aku. Oh, deh. kamu yang gercep. Aku yang lebih sedikit gatal. Maaf ya, sayang. Nah, itu versi si Mbak Devi. Nah, Iya. versi Mas Fisal. Sama Kan aja. lebih ke sama aja sih Kenapa? ceritanya kayak Iya. gitu. Cuman kan saya tuh awal dari Bali itu kan Mm-mm. tujuan mau ke Jogja juga. Iya. Niat itu mau nonton konser event musik ya Oh, gitu. oke. Nah kebetulan ya ada ini. Oh ya. Ya mungkin aku lihat tuh awal nggak ada Ya, iya. maksudnya tuh tujuan nggak maksud buat Deketin, kedepannya gitu kan. Iya. Cuman karena aku tahu gamenya itu dari situ tuh ya sudah aku nimbrung aja Iya. gitu. Orang dilihat dari respon pertamanya dia itu udah enak gitu kan awalnya. Iya. Iu, Ya sudahlah gas aja. lanjut. Aku sebelum turun kita tukeran IG. Dari situ IG awal. dulu tuh Oh awal. iya. Enggak nomor HP ya IG di IG aja gitu. IG aja dulu. Enggak, pikirannya itu kan ngelihat gitu kan. Terus kok pengen kayak ngomong gitu. Nanya gitu tuh. Dia Lebih kepikiran ke apa? Spontan aja, spontanitas. Oh, Mungkin itu kepo rahasia ya? Tuhan. Iya. Itu kita jodoh tuh atas campur tangan Tuhan, Iya. bukan campur tangan Teman. teman-teman. Tuhan Allah nggak tuh? Subhanallah banget. Dan jodoh loh. Iya loh. Tuh keren banget kan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya yang kedua tadi. Awalnya gimana awal ketemu? Nah, ini yang kedua adalah bagaimana awal mula kalian bertemu ya, dan seperti apa drama percintaan kalian nih pasangan LDR kan, habis itu LDR kan, coba gimana? Drama. Sebenarnya awal mulanya udah tadi ya, gimana awal ketemuan kan. Nah udah. ini tuh drama, ada nggak sih drama percintaan kalian berdua gitu? Menurutku yang lebih drama aku ya. Oh iya pasti itu kayaknya cewek ya. Kan saat kan kita nggak mungkin turun kereta langsung pacaran kan, nggak mungkin ya. Saat itu aku punya pacar, dia kayaknya juga punya pacar, ya kita kayak ya temenan aja gitu Iya. di IG, lihat-lihatan story gitu aja sih. Nggak ada langsung ngechat gitu kan? Enggak sih, sampai akhirnya aku tuh kayaknya galau gitu, baru dia kayak komen-komen gitu sih. Oh. Penyembuh luka aku tuh sebenarnya. Oh, jadi ketika wah ada celah nih gitu kan, masuk Iya. gitu kan. Aduh, ada yang bikin nyaman langsung gitu. Ya perempuan gimana? Tapi habis itu LDR kan, berarti LDR. LDR. Itu berapa lama LDR-nya kalian? 4 tahun ya, 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 3-4 tahun. Jarak mana nih? Bandung, Jogja. Bandung, Jogja. Wah, itu membagi waktu. Nah, aku kepo nih, membagi waktu kalian pas pacaran dulu nih ya, membagi waktunya itu gimana sih? Bagi waktu antara pas komunikasi buat nanya gimana biar lancar gitu. Oh, iya. Nah, itu. Kalau saya sendiri tuh lebih ke menekankan intinya selalu ada kabar. Mau sehari sekali intinya ada kabar aja, udah itu aja. Iya. Enggak ribet kok. Cuma dia tuh yang ribet. Kok gini? Bongkar nih. Namanya perempuan. Oh, iya benar. Lebih overprotective ya. Yes. Terus kalau kamu gimana? Iya sama Pengennya? aja, Oh, yang iya penting gitu. mah dikabarin. Nah, Oh, kalau aku iya. Tiap menit. enggak Oh. juga. Yang penting tuh sleep call. Oh. Kalau kata anak sekarang tuh Iya. sleep call. Sampai HP-nya panas dan mati baterainya pasti ya. Pasti. Makanya tuh sempat kalau sleep call kan, kalau kita matiin data tuh pasti bisa telepon lewat nomor kan. Iya. Kan kita lewat WA. Ya sudah, saya tuh saking udah panas telinga tuh mau di pesawat sudah itu. Terus meninggoy kan teleponnya. Itu ternyata selama ini yang dia lakukan di belakangku. Padahal sebenarnya masih melek ya. Iya, padahal masih malam. Sengaja tuh. Baru kebongkar. Baru kebongkar malah. Nah, ini ada lagi pertanyaan nextnya ya. Apa yang membuat, kan udah perjalanan 4 tahun LDR gitu kan, terus pasti bolak-balik juga kalau mau ketemuan atau Iya. gimana? Apa jarang ketemu? Setahun 2 kali ya, kalau nggak ya kurang lebih setahun 2 kali Setahun lah. 2 kali aja. Ada perasaan kayak kalian pengen ini nggak sih? Perasaan yang wah, ya pacaran jarak jauh nih, terus lirik-lirik cewek lain atau lirik-lirik cowok lain gitu. Nah, Pertanyaan menjebak. Kita bongkar. Kayaknya sih aku enggak ya. Oke. Soalnya menurutku tuh kita sama-sama terlalu protektif. Nah,
atau lebay mungkin ya. Kayak di Instagram harus ada namaku, di Instagram dia namaku, di Instagramku nama dia, gitu kan alay banget ya. Terus di WhatsApp juga ada nama dia, di WhatsAppku ada nama dia, sebaliknya gitu. Kita tuh kayak nggak ada celak, jujur li. Jadi kayak kita nggak mau juga sih, dan nggak ada kesempatan. Tapi alhamdulillah Mas misalnya ketawa loh, siapa tahu ada celah. Orang dia yang ngecekin kayak gitu, jujur aja kan. Enggak dong, jangan dong ya kan. Nah kan udah tuh ya dari drama-dramanya yang kemarin pas pacaran 4 tahun gitu kan, bolak-baliknya gimana, perjuangannya gimana gitu. Nah gimana sih caranya kalian mantepin, oke, serius gitu, aku mau nikah sama kamu gitu, kamu mau jadi pasangan hidup mati aku gitu. Wow, gimana coba? Gimana? Sayang. Nah yang Mas Rizal nih. Ini tuh lebih ke gimana ya? Emang saya niat pacaran sama Irma tuh karena ada pertama karena ketertarikan dan merasa udah kayak ini nih yang saya cari gitu kan, kayak gitu. Nah pertama kali tuh main kan rumah dia tuh di Tuban kan, Jawa Timur. Jadi selama 4 tahun, pokoknya pas ketiga tahun kita ya, saya tuh disuruh main ke rumah orang tuanya. Baru pertama kali ke Tuban, dari situ udah ditanyain langsung, gimana nih kalau kata bahasa Sunda tuh dicabak tuur. Dicabak tuur tuh dipegang dengkul sama calon mertua gitu. Gimana nih Mas? Kelanjutannya dari situ tuh spontanitas saya yang menjawab tuh kayak udah pede, udah punya bekal apapun itu, padahal ini tuh baru pertama kali gitu kan. Tapi alhamdulillah mungkin izin Tuhan gitu kan, izin Allah tuh ya dilancarkan segalanya. Dari situ tuh mulai. Padahal awalnya cuma mau main doang gitu. Kenalan lah seenggaknya gitu. Ditembak. Kapan nikahin anak saya? Untung langsung jawab, oh iya Pak saya mau nikah gitu ya. Jangan-jangan kamu cuma iya doang. Tapi jadi ya. Wah keren banget nih ya. Terus apalagi nih, gimana sih kalian pembagian tugas? Kan berarti habis itu masih LDR dong. Pas udah ke rumah gitu kan, terus ditanyain mau nikah apa enggak, berarti gitu. Oh itu mau nikah Pak, saya mau nikah sama Irma gitu. Nah itu pembagian, abis itu kalian mikir dong pasti berdua, udah mulai mikir di situ atau masih nanti dulu gitu, nanti dulu deh setahun 2 tahun atau enggak, kita enggak ada mikir setahun 2 tahun, gas aja. Bahkan 3 bulan ya persiapan itu tuh. Dia main, setelah dia main ke rumah 2 bulan setelah itu orang tuanya langsung ke rumah, langsung lamaran. Setelah orang gitu. tua ke rumah 3 bulan menikah. Nggak pakai lacma pemirsa. Lancar banget cowok-cowok di luar sana. Tuh contoh Mas Rizal gitu ya kan. Itu dari pas udah dari ke rumah, kayak kalau di Jawa tuh nembung gitu ya, orang tuanya nembung gitu kan. Nah itu tuh kalian masih LDR juga apa udah satu kota tuh? Udah di Jogja ya aku. Setelah nembung baru kamu ke Jogja. Oh iya. Oh setelah nembung. 2 bulan setelah itu. Nah bagi persiapannya nih, kamu berdua gitu tuh baginya gimana? Apa masih bolak-balik juga Mas Wisala ke Bandung gitu? Enggak, alhamdulillah ya. Ini kayak semua persyaratannya tuh kayak dipermudah gitu loh. Jadi 3 berapa bulan sebelum menikah ya kamu di Jogja tuh? Dari 3 bulan. Intinya tuh kayak persyaratan yang dari Bandung tuh dibantu urusin orang tua. Subhanallah ya, pokoknya orang tua kita tuh. Wah, ngedukung banget pokoknya mereka. Pokoknya kayak berkas-berkas yang dari Bandung diurusin sama orang tua. Terus yang di Tuban juga diurusin sama orang tua. Jadi kita berdua ini udah pindah ke Jogja nih. Kita sama-sama di Jogja, tapi kayak urusan pernikahan tuh udah gitu gitu ya. Kayak selesai. Kita tiba-tiba pulang menikah gitu. Ini juga salah satunya adalah kalian nggak boleh durhaka sama orang tua, guys. Nah, itu penting banget. Itu ya, sama ibu sama ayah yang nolongin siapa gitu ya. Nah itu loh. Nah mudah banget tahu, iri aku bener-bener. Terus nah respon orang tua kalian berdua juga gimana, kan dari orang Jawa Timur, Mbak Devi, dan Bandung kan. Nah orang Sunda dan Jawa Timur nih ya, kan beda banget dong. Yang lebih kalem malah cowoknya ya. Subhanallah, maksud Anda apa? Ya kan, yang lebih kalem malah Mas Visalnya dong. Nah buat
perbedaan itu kan perbedaan daerah juga, pasti orang tua mandang juga nggak sih kalian, atau nggak apa-apa gitu kalau terbuka gitu Nggak orang apa-apa tua? sih. Oh enggak sih, enggak dipermasalahkan. Mm-mm. Padahal Intinya tuh orang tuaku lebih ke kalau udah jodoh tuh gitu. gas aja gitu. Oh. Tahu jodoh nggak ada yang tahu. Jorok lah Iya. kata kalau di Sunda tuh biasa jodoh mah jorok gitu. Ketemunya di mana aja gitu. Oh, jorok maksudnya ketemunya di mana aja Iya, gitu? di mana aja Oh, gitu. kira jorok di mana, di Enggak kamar gitu kan. mandi, mana gitu? Ketemu di kereta api, Iya. di stasiun. Itu dari terus kalian LDR 4 tahun. Mm-mm. Ya kan, lama banget loh itu LDR-nya. Sempat ada berantem-berantemnya gitu juga Ya nggak sih? ada lah pasti itu ada. Tapi kan berantem tuh bumbu. Mm-mm. Kayak Bumbu. kalau habis berantem kan kayak makin kangen gitu nggak sih? Iya kan? Oh iya, benar-benar. Kalau abis berantem tuh pasti langsung kan. Pengen ketemu Iya, benar. dan acungat, Iya. Wah. anget. Gitu sih. Ini kalau udah halal ngomongnya langsung anget gitu kan. Nah, ini yang lagi OTW halal. Iya, OTW halal, tunggu dulu, halalin dulu. Wah, itu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir nih sebelum closing. Mm-mm. Nah, aku juga tadi masih ke culture sih, ini pertanyaan terakhirnya ya. Pasangan LDR itu pasti culture-nya sih yang beda gitu kan. Nah, apalagi nih Jawa Barat dan Jawa Timur gitu. Nah, itu perpaduannya gimana kalian menyatukan Jawa Barat dan Jawa Timurnya gitu? Perpaduan gimana maksudnya? Nyatuin, apalagi soal Budaya. bahasa Oh, kan, budaya, kebiasaan. budaya kayak gitu Asik. kan. Iya betul, itu emang kan? sebenarnya bahasa tuh sedikit menghambat. Iya, Yang itu menghambat tuh dari bahasa. orang tua sih. Iya, orang tua apalagi masih bahasa ya. Orang tuaku Jawa kental, ini Sunda Sunda kental. kental. Jadi mereka harus sama-sama berbahasa Indonesia. Dan kita Sedangkan itu sebagai translatornya Oh, iya. gitu. Sedangkan kayak orang tua zaman dulu tuh kan ngomong Indonesia Indonesia nggak kan. yang selancar kayak kita. Iya, oh, Jadi mereka ya, tapi nggak apa sih, nyatanya nyambung. Iya, berarti belajar dong nih bahasa Jawa Timur dan bahasa Sunda, masih belajar atau udah? Ya masih belajar kan. Lagi Sunda kan, aduh alus pisan euy. Halus. Ya. Euy. Oh iya. Kayak aku. Itu ya, ini pasangan yang sudah berpengalaman dari LDR nih. Nah, tapi nextnya nih ada part 2 lagi. Oke. Oh ya, podcast yang kedua kita akan bahas adalah topiknya after weddingnya. Oh, udah menikah kan, perjalanan LDR-nya. Nah, nanti adalah podcast seterusnya part 2-nya itu adalah after wedding. Aku kepo sama after weddingnya kalian. Oh mau. Apa aja yang dilakuin? Ya bikin orang story zen jadi pengen cepet nikah, atau masih mikir-mikir nih LDR. Harusnya Tadi sih udah cepet. perjuangannya selama 4 tahun kan nih ya. Terus ketemunya di kereta lagi. Nah, itu. Nah, di sini ada tagline nih. Apa itu? Di sini kan namanya podcast nikah nggak ya? Mm-mm. Nanti kalian jawab jadi nikah nggak nih gitu. Jadi Gitu nikah ya. dari- Jadi nikah nggak nih? Iya. Ya aku bilang ya. Nikah nggak ya? Jadi nikah nggak nih? Itu sekian dan terima kasih, jangan lupa like, komen dan subscribe ya.